Mengikuti kata-kata Raja Pedang Qingyan Tan Xiuteng, Meng Yuzheng, yang berdiri di depannya, menunjukkan wajahnya lagi ketika dia melihat Wang Kui, kepala keluarga Wang. Sepertinya berkata dalam hati, sekarang, apakah Anda percaya apa yang dikatakan Tuan Muda? Wang Kui, setelah mendengar kata-kata Tan Xiuteng, hanya sedikit mengerutkan kening, dan kemudian tersenyum tipis. Saya tidak menyangka Raja Pisau Qingyan akan bergabung dengan orang kuat yang baru dipromosikan. Ini benar-benar membuat iri. Pernyataan Wang Kui adalah kata-kata kejujuran. Bahkan jika sebuah eksistensi sekuat Raja Pedang Api Biru, jika bukan karena yang kuat untuk mencari perlindungan ketika dia baru saja menerobos, akan sulit bagi yang kuat untuk mendapatkannya. Lagi pula, bukan hanya itu, bukan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, tetapi bahkan tidak dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Keberadaan semacam ini hanyalah bagian bawah dari utusan terkuat. Tidak peduli seberapa lemah, yang terkuat tidak akan pernah menghargainya. Patriark Wang, jangan mengubah topik pembicaraan. Tan Xiuteng mengangkat alisnya sedikit, tidak sulit untuk melihat kebanggaan di antara alisnya, tetapi dia masih melanjutkan topik tadi. Jika Anda, Nona Wang Loyu dari keluarga Wang, dapat menikahi Tuan Meng Yuzheng, untuk keluarga Wang Anda. Hanya ada kelebihan, tidak ada kerugian. Meskipun saya tidak tahu siapa keluarga Wang Anda yang akan membiarkan Nona Wang Loyu menikah dalam setengah bulan. Tapi, saya mendengar bahwa dia bukan orang dari alam pasir surgawi, dan dalam hal status, saya khawatir itu jauh lebih sedikit daripada Tuan Meng Yuzheng. Raja Pedang Api Hijau telah membesarkan Meng Yuzheng dalam kata-katanya. Wang Kui, ketika dia mendengar kata-kata Raja Pedang Qingyan, dia masih tidak mengubah wajahnya. Raja Pedang Qingyan, ada beberapa hal, keluarga Wang kami tidak baik untuk bertindak sembarangan. Tuan Muda Li Feng itu, keluarga Wang kami menyetujuinya. Karena kami setuju, Wang Loyu secara alami menikahinya. Pada titik ini, saya berharap Qingyan Knife King akan berbicara dengan orang di belakang Anda tentang hal terakhir setelah dia kembali. Saya ingin datang, orang itu juga orang yang berpengetahuan dan masuk akal, kata Wang Kui. Dan ketika Wang Kui mengatakan ini, itu juga menunjukkan kepergiannya. Wang Kui, saat wajah Meng Yuzheng berubah drastis, nada suara Tan Xiuteng menjadi lebih dingin. Apa yang kamu maksud dengan kamu atau keluarga Wang? Dua tetua keluarga Wang Anda. Dapatkah Anda mewakili mereka? Kamu harus tahu, kali ini, tetapi Tuhan memintaku untuk mengikuti Tuan Meng Yuzheng untuk menikahimu Wang Loyu dari keluarga Wang. Tan Xiuteng berkata kemudian, nadanya sangat buruk. Wang Kui tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata, baru saja, saya telah memberitahu dua tetua tertinggi juga memiliki arti yang sama. Jadi, apa yang baru saja saya katakan dapat sepenuhnya mewakili seluruh keluarga Wang. Keluarga Wang, dua tetua yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan adalah yang terkuat. Di bawah, adalah kepala keluarga Wang, Wang Kui. Keputusan yang dibuat oleh mereka bertiga bersama-sama mewakili seluruh keluarga Wang. Keluarga Wang, tidak ada yang akan tidak mematuhi mereka bertiga. Setelah menerima tanggapan Wang Kui, wajah Tan Xiuteng menjadi semakin suram. Adapun Meng Yuzheng di depannya, kulitnya gelap dan suram, dan tinjunya mengepal erat, matanya galak, seperti marah. Binatang buas yang ekstrim dapat melukai orang dengan kejam kapan saja. Jadi, keluarga Wang, tidakkah kamu ingin memberikan gelar kehormatanmu? Suara Tan Xiuteng menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Raja Pisau Qingyan, keluarga Wang. Kami secara tidak sengaja menolak untuk memberi Anda wajah di belakang Anda. Wang Kui menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja semuanya memiliki first come last come, jika kamu datang sebulan lebih awal, bahkan jika kamu muncul dengan Tuan Muda Li Feng, keluarga Wang akan memberikan prioritas untuk mempertaruhkan Wang Loyu dengan Tuan Muda Meng Yuzheng. Tapi, sayang sekali kamu terlambat, dan keluarga Wang kami juga telah menetapkan tanggal pernikahan Tuan Li Feng dan Wang Loyu. Masalah ini, keluarga Wang, tidak akan mengubahnya lagi, kecuali. Setelah mengatakan itu, Wang Kui berhenti sebelum berkata seolah bercanda, kecuali Tuan Li Feng tiba-tiba berubah pikiran dan tidak berniat menikahi Wang Loyu. Yu menjadi kerabat, digantikan oleh Tuan Meng Yuzheng. Tapi tidak mungkin datang ke sini. Sejauh yang saya tahu, Guru Li Feng sangat mencintai Wang Loyu, dan tidak mungkin untuk meninggalkannya. Pernyataan Wang Kui selanjutnya sepenuhnya bersifat sementara, dan pada saat yang sama,
mereka juga dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab keluarga Wang karena menolak keluarga Meng yang paling kuat kali ini, dan menambahkan lebih banyak lagi pada Li Feng. Meskipun, keluarga Wang tidak takut menjadi orang yang kuat. Tapi, jika kamu tidak bisa mati, kamu tetap tidak bisa mati. Tentu saja, sulit dikatakan, langkah Wang Kui sudah menimbulkan masalah. Sampai sekarang, Wang Kui merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui jenius tak tertandingi bernama Li Feng, yang datang dari luar Tianxia, berumur kurang dari panjang, dan yang kekuatannya dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Keberadaan semacam ini, bahkan jika itu di luar cakrawala, dan bahkan alam 10.000 alam, jelas merupakan kelompok teratas. Sekarang, dalam melakukannya, selain ingin meredakan kemarahan yang baru dipromosikan terkuat dari keluarga Meng di kota Changlan, dia juga sengaja ingin mencoba yang itu dan apa yang akan dia lakukan dalam menghadapi tekanan dari jenis pilihan terkuat. Ketika dia mengatakan arti dari kata-kata terakhir, dia sudah menduga bahwa Meng Yuzheng pasti akan membawa seseorang ke Li Feng. Dan perkembangan hal berikutnya seperti yang dipikirkan Wang Kui. Meng Yuzheng, biarkan Wang Kui membawanya menemui Duan Lingtian. Tentu saja, di mata mereka, itu adalah seorang pemuda bernama Li Feng. Tuan Meng Yuzheng, jika Anda ingin melihat Tuan Li Feng, saya tahu, tapi saya khawatir tidak pantas untuk membawa Anda ke sana secara langsung. Wang Kui tidak mengambil Meng Yuzheng secara langsung. Lagi pula, dia tidak ingin menyinggung pemuda bernama Li Feng, lewat sini. Aku akan menemui guru Li Feng dulu dan bertanya apa maksudnya. Bagaimana menurut Anda? Meng Yuzheng dengan dingin mendengus, kamu memberitahu itu Li Feng secara langsung. Jika dia tidak berani melihatku, bahkan jika dia menyelesaikan pernikahan dalam waktu setengah bulan, dia mungkin tidak memiliki hidupnya untuk tinggal bersama Nona Wang Loyu. Mata Meng Yuzheng bersinar dengan cahaya yang ganas, mengancam secara belak-belakan. Ketika Wang Kui mendengar ini, dia sedikit mengernyit, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh Meng Yuzheng. Patriark Wang, saya tahu bahwa keluarga Wang Anda memiliki hubungan dengan yang terkuat. Tapi, orang-orang terkuat itu, saya khawatir itu tidak mungkin. Apakah Anda bersedia mengambil tindakan untuk Li Feng itu? Wang Loyu, dalam keluarga Wang, hanya karena saudara lelakinya yang luar biasa, Wang Yiyuan, dia dapat diterima di jalur langsung. Darah yang mengalir di tubuhnya hanyalah darah kolateral dari keluarga Wang yang rendah. Selanjutnya, saya tidak menargetkannya, saya menargetkan Li Feng. Setelah mendengar kata-kata Meng Yuzheng, Wang Kui tidak banyak bicara, tetapi menatap Meng Yuzheng dalam-dalam. Tuan Meng Yuzheng, saya akan memberitahu Tuan Li Feng. Saat berikutnya, Wang Kui meminta Meng Yuzheng untuk membawa mereka berdua untuk beristirahat, dan dia sendiri, setelah meninggalkan aula resepsi, langsung pergi ke Li Feng. Duan Lingtian, alias Li Feng, mendengar bahwa Wang Kui datang untuk mencarinya, tetapi tidak menolak, dan langsung meminta rumah sakit untuk menunggunya. Wang Kui, setelah bertemu Duan Lingtian dan menyapa dengan antusias, apakah dia mulai mengatakan sesuatu dengan serius? Tuan Li Feng, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Meng di kota Changlan? Keluarga Meng kota Changlan. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Keluarga Meng di kota Changlan, tampaknya seorang pria kuat telah muncul belum lama ini. Insiden ini juga telah terdengar di kota Lanxiao. Jika saya belum keluar selama periode waktu ini, saya mungkin benar-benar tidak mengenal keluarga Meng di kota Changlan. Sekarang, keluarga Meng di kota Changlan, karena munculnya yang terkuat, juga dengan lancar dipromosikan dari keluarga kelas 2 di kota Changlan ke keluarga kelas 1, menjadi salah satu dari 6 raksasa di kota Changlan. Ini adalah pemahaman Duan Lingtian tentang keluarga Meng di kota Changlan. Bagus. Wang Kui mengangguk, keluarga Meng saat ini telah dipromosikan dari keluarga kelas 2 kota Changlan menjadi keluarga kelas 1. Itu semua karena keluarga mereka melahirkan yang terkuat. Itu adalah tetua tertinggi keluarga Meng, Meng Tianfeng. Penatua tertinggi keluarga Meng, Meng Tianfeng. Nama, Duan Lingtian telah mendengar banyak orang menyebutkannya sebelumnya di Lan Xiaocheng, dan dia tahu bahwa keluarga Meng telah dipromosikan menjadi yang terkuat. Jadi sekarang dia mendengar Wang Kui menyebutkan nama pihak lain, dan itu tidak terasa. Melihat suara Wang Kui jatuh, dia sedikit ragu untuk mengatakan sesuatu, seolah-olah ada sesuatu yang tak terkatakan. Duan Lingtian tersenyum ringan dan berkata, Patriark Wang, saya tidak boleh menyebut keluarga Meng di kota Changlan tanpa alasan.
Jika Patriark Wang memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Ya, pada saat ini, Duan Lingtian hanya berpikir bahwa berita bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda mencapai telinga keluarga Meng di kota Changlan. Dan keluarga Meng di kota Changlan, mungkin ingin melemparkan ranting zaitun padanya. Selain itu, dia tidak tahu mengapa Wang Kui, kepala keluarga Wang, memiliki reaksi yang begitu sibuk. Dalam kebanyakan kasus, dia khawatir dia akan digali oleh keluarga Meng di kota Changlan. Tapi, saat berikutnya, saat Wang Kui berbicara, Duan Lingtian menjadi semakin yakin bahwa keluarga Meng di kota Changlan benar-benar ingin memenangkan hatinya. Keturunan langsung Meng Tianfeng, anggota terkuat dari keluarga Meng di kota Changlan, ingin bertemu denganku. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Patriark Wang, tahukah Anda, mengapa pihak lain ingin melihat saya? Meskipun dia menebaknya, dia tidak melanggar intinya, jadi dia bertanya dengan sadar. Hanya saja ketika Wang Kui berbicara lagi, Duan Lingtian tertegun, dan kemudian menyadari bahwa dia ingin melakukan kesalahan. Keturunan yang terkuat dari keluarga Meng di kota Changlan datang ke sini, bukan untuk memenangkannya, tetapi untuk bersaing dengannya. Wang Luoyu, Patriark Wang, apa maksudmu? Di masa lalu, dia datang untuk memohon dan ditolak oleh keluarga Wang. Sekarang, yang terkuat muncul di keluarga Meng mereka. Dia memiliki yang terkuat sebagai pendukungnya, jadi dia kembali, berniat untuk menghancurkan aku dan tempat Luoyu. Pernikahan. Duan Lingtian mengangkat alisnya, matanya menjadi tajam dalam sekejap. Itu yang dia maksud. Ketika Wang Kui mengangguk, dia berkata dengan benar, namun, Anda dapat yakin, Tuan Li Feng, keluarga Wang kami pasti ada di pihak Anda. Sisi Meng Yuzheng, saya juga dengan belak-belakan menolak. Namun, dia masih jika Anda bersikeras melihat Anda, Tuan Li Feng, kemungkinan besar Anda tidak yakin. Saya ingin melihat seperti apa pertunangan keluarga Wang kami dan seperti apa asal-usulnya. Tidak tertarik. Mendengar kata-kata Wang Kui, Duan Lingtian segera menjawab, dengan nada acuh tak acuh, jika seekor kucing atau anjing datang kepadaku, aku akan melihat kalian semua. Li Feng, aku terlalu murah. Keturunan pria kuat yang baru dipromosikan juga ingin menghancurkan pernikahanku. Benar-benar konyol. Patriark Wang, karena kamu mengatakan bahwa keluarga Wang memiliki sikap yang jelas, kamu tidak perlu memperhatikannya, aku tidak tertarik melihatnya. Duan Lingtian, sangat tegas menyatakan sikapnya. Menghadapi kekuatan Duan Lingtian, Wang Kui merasakan getaran lain di hatinya. Pemuda di depannya, dalam kata-katanya, ketika berbicara tentang yang baru dipromosikan menjadi yang terkuat, nadanya jelas menghina, dan dia jelas tidak menempatkan yang baru dipromosikan menjadi yang terkuat di matanya. Orang yang memiliki kepercayaan diri seperti itu mencoba membodohi diri mereka sendiri, atau ada kehadiran yang lebih kuat di belakang mereka. Dengan pencapaian yang dia buat pada usia ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk bermain misteri. Di belakangnya, memang harus ada Seon yang sangat kuat. Terlebih lagi, itu adalah Seon di luar Tianxia. Memikirkan hal ini, hati Wang Kui bergetar, dan pada saat yang sama dia sedikit bersyukur. Untungnya, dia menolak Meng Yuzheng itu, kalau tidak dia akan menyinggung orang yang ada di depannya. Di belakang Meng Yuzheng hanya yang baru dipromosikan menjadi yang terkuat, bahkan jika orang terkuat yang terhubung dengan keluarga Wang termasuk yang terkuat, kekuatan mereka hanya keberadaan moderat, tetapi yang baru dipromosikan menjadi yang terkuat yang menghalangi keluarga Meng adalah juga cukup. Yang kuat di belakang pemuda bernama Li Feng mungkin keberadaan yang kuat di antara yang kuat. Seon jenis ini, bahkan jika keluarga Wang mereka memiliki beberapa hubungan Seon, mereka tidak berani memprovokasi satu sama lain. Karena lawan kemungkinan akan mampu menghadapi orang terkuat sendirian. Tentu saja, para jenius ini, hanya ada sedikit akar rumput, dan masing-masing dari mereka adalah orang dengan latar belakang yang besar. Pada saat ini, Wang Kui ketakutan hingga berkeringat dingin di punggungnya. Jangan khawatir, Tuan Li Feng, saya akan segera memberitahu pihak lain. Wang Kui menjawab berulang kali, dengan nada kagum dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya terkesan dengan bakat dan kekuatan pemuda di depannya, tetapi sekarang, dia benar-benar terhalang oleh orang-orang terkuat yang mungkin ada di belakang lawan. Meskipun lawan memiliki bakat dan kecerdasan yang tinggi, dia juga kuat, tetapi sekarang dia ingin berurusan dengan keluarga Wang, itu sama saja dengan memukul batu dengan kerikil. Namun, jika Seon di belakang lawan bergerak,
keluarga Wang dapat dihancurkan. Sebagai keluarga kontemporer dari keluarga Wang, dia secara alami tidak ingin keluarga Wang dihancurkan di tangannya sendiri, jadi wajah seperti apa yang dia miliki untuk menghadapi leluhur dan leluhur. Setelah Wang Kui pergi, Duan Lingtian kembali tenang. Namun, Duan Lingtian tenang di sini, dan di sisi lain, Meng Yuzheng dari keluarga Meng di kota Changlan, ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak berencana untuk bertemu dengannya sama sekali, sangat marah. Patriark Wang, dia tidak melihat saya hanya ingin melihat dia. Aku ingin melihat, apa sebenarnya dia berani mengabaikanku. Keluarga Meng yang mengambil urutan terkuat untuk datang menikahi Wang Loyu. Pada saat ini, Meng Yuzheng benar-benar seperti binatang buas yang marah. Namun, menghadapi kemarahannya, Wang Kui mendengus dingin, Tuan Meng Yuzheng, ini adalah keluarga Wang, bukan keluarga Mengmu. Tuan Li Feng, dalam setengah bulan, dia akan menjadi menantu keluarga Wang saya. Sekarang, itu adalah setengah dari keluarga Wang. Jika Anda ingin melihatnya, tunggu periode pernikahan dalam setengah bulan yang akan datang. Wang Kui juga sedikit marah saat ini, karena orang ini, dia hampir secara tidak sengaja menyinggung Tuan Muda Li Feng, dan kemungkinan besar keluarga Wang akan hancur. Wang Kui seperti ini, Meng Yuzheng secara alami mengabaikannya, berteriak-teriak untuk melihat dua tetua keluarga Wang, karena menurutnya, kepala keluarga Wang, Wang Kui, tidak cukup untuk tidak mematuhi kakek di belakangnya, Meng Tianfeng, yang terkuat dari keluarga Meng. Semoga, Patriark Wang, biarkan kedua tetua keluar untuk menemuimu. Kamu sendirian, aku khawatir itu mungkin tidak mewakili seluruh keluarga Wang. Raja Pedang Api Biru Tan Xiuteng juga menatap Wang Kui dengan mata yang tidak ramah, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Meng Yuzheng, saya hanya ingin bertemu dengan pria muda yang dipilih oleh keluarga Meng Anda. Apakah ini sangat menuntut? Keluarga Meng, bahkan permintaan ini tidak mau menyetujui Tuan Meng Yuzheng, siapa yang memiliki instruksi terhormat. Setelah Tan Xiuteng membicarakannya, nada suaranya menjadi lebih buruk. Karena keduanya ingin bertemu dengan tetua Taisang, tidak masalah, silakan ikuti saya ke aula resepsi. Wang Kui juga sedikit kesal dengan kesulitan keduanya. Dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya untuk mengeluarkan Meng Tianfeng yang baru dipromosikan dari keluarga Meng, dan mengatakan bahwa dia sendiri tidak dapat mewakili keluarga Wang. Mungkinkah kedua orang ini berpikir bahwa kedua tetua keluarga Wang mereka sudah tua dan bingung, dan mereka tidak tahu mana yang lebih penting. Meng Yuzheng membuat masalah. Masalahnya tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu kecil. Bagaimanapun, objek masalahnya adalah Wang Kui, patriark kontemporer dari keluarga Wang. Wang Kui, dalam keluarga Wang, hampir tidak ada yang tidak mengenalnya. Oleh karena itu, ketika Meng Yuzheng dan Tan Xiuteng sekali lagi dibawa ke ruang resepsi oleh Wang Kui, keluarga Wang juga mulai beredar tentang ketidakbaikan orang-orang Meng Yuzheng, keluarga Meng kota Changlan, ada yang kuat. Kamu benar-benar berpikir bahwa dunia tidak terkalahkan. Apakah kamu ingin Meng Yuzheng datang dan menikahi Wang Loyu? Hah, keluarga Meng hanyalah keluarga kelas 1 yang baru dipromosikan. Dalam sejarah keluarga Meng, ini adalah anggota terkuat pertama dari keluarga mereka. Dan keluarga Wang kami, ada yang kuat di masa lalu, dan telah berada di garis depan selama bertahun-tahun. Hari ini, masih ada naungan untuk melindungi kita. Dibandingkan dengan nenek moyang kita dari keluarga Wang, Meng Tianfeng dari keluarga Meng bukanlah apa-apa. Berita itu menyebar di antara keluarga Wang, dan tentu saja itu juga menyebar ke pihak Wang Loyu, orang tersebut. Dan Wang Loyu, setelah mendengar tentang ini, mau tidak mau mengerutkan kening. Masalah menikah setelah setengah bulan, dia tahu bahwa itu hanya bagian dari rencana saudara laki-lakinya Duan. Setelah itu, saudara laki-laki Duan akan membawanya pergi dari rumah Wang dan pergi dari kota Changlan. Dia bahkan telah menunggu hari itu selangkah demi selangkah. Tapi saya tidak mengharapkan perubahan seperti itu tiba-tiba. Kakak Duan, bisakah kamu menahan tekanan dari keluarga Meng? Memikirkan hal ini, Wang Loyu tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Namun, ketika dia mengetahui lebih banyak tentang seluk-beluk masalah ini, dia menghela nafas lega. Dari berita saat ini, pihak keluarga tampaknya berada di pihak Broter Duan. Ketika Wang Loyu menghela nafas lega, Ye Qiangwei juga datang keluar halaman dengan wanita tua yang berjalan di sisinya, dan menyapa Wang Loyu, Saudari Loyu, apakah Anda di sana? Suster Qiangwei. Wang Loyu bangkit dan keluar dari rumah sakit,
menyapa Ye Qiangwei dan yang lainnya, dan menyapa wanita tua di samping Ye Qiangwei pada saat yang sama. Saudari Loyu, saya mendengar bahwa seseorang dari keluarga Meng di kota Changlan datang, dan mengatakan bahwa dia meminta orang yang menikahi Anda dalam waktu setengah bulan untuk digantikan oleh Meng Yuzheng dari keluarga Meng. Ye Qiangwei membuka pintu begitu dia masuk, dan alisnya terkunci. Selain itu, bahwa Meng Yuzheng juga membawa utusan dari keluarga Meng yang baru dipromosikan ke orang terkuat, mengancam berarti yang baru dipromosikan terkuat dari keluarga Meng. Nada suara Ye Qiangwei sedikit lebih menakutkan ketika dia menyebutkan yang terkuat dari keluarga Meng yang baru dipromosikan. Keluarga Meng tua bukanlah apa-apa. Keluarga Meng hari ini, karena kelahiran yang terkuat, mereka melompat melalui gerbang naga, membubung ke langit, tidak ada yang bisa meremehkannya. Saya mendengar bahwa memang begitu. Wang Loyu mengangguk, namun, keluarga telah menyatakan posisinya. Keluarga mendukung saudara Li Feng dan tidak akan menanggapi permintaan keluarga Meng yang tidak masuk akal. Setelah itu, mulut Wang Loyu juga tersenyum lega. Aku juga mendengarnya. Ye Qiangwei mengangguk, aku datang kepadamu karena ini. Sister Loyu, siapa kakakmu Li Feng? Sebenarnya biarkan keluarga Wang bersedia menyinggung kota Changlan, yang sekarang memiliki yang terkuat, untuknya. Keluarga Meng, kakak Li Feng, menghadapi pertanyaan Ye Qiangwei, Wang Loyu terkejut pada awalnya, lalu tersenyum malu-malu, saudari Qiangwei, sebenarnya, saya tidak tahu asal-usul Li Feng. Kamu tidak tahu dari mana dia berasal. Mata Ye Qiangwei melebar dengan ekspresi yang luar biasa, maksudku, kamu bahkan tidak tahu asal-usulnya, jadi kamu berencana untuk menikah dengannya. Pada saat ini, Ye Qiangwei juga sedikit bingung. Untuk pertama kalinya, saya merasa tidak mengenal sahabat yang ada di depan saya. Dalam kesannya, teman kamar kerja bernama Wang Loyu jelas bukan orang yang sembrono. Aku hanya tahu dia dari luar Tianxia. Wang Loyu tersenyum dan berkata, untuk hal-hal lain, saya belum memintanya untuk saat ini, dan pada saat yang sama, saya pikir itu tidak perlu. Lagi pula, yang saya suka adalah dia, bukan latar belakang di belakangnya. Wang Loyu sekarang tersenyum seperti gadis kecil yang kehilangan akal karena cinta. Terlebih lagi, Ye Qiangwei menjadi lebih ingin tahu tentang kakak Li Feng yang dikatakan Wang Loyu. Meskipun Li Feng ini dipuji sebagai yang tak tertandingi di dunia oleh Sister Loyu, jika itu benar-benar dibandingkan dengan pemuda bernama Duan Lingtian, itu. Aku khawatir itu masih jauh lebih buruk, kan? Setelah melihat obsesi Wang Loyu dengan Li Feng itu, Ye Qiangwei mau tidak mau muncul sosok ungu di benaknya, berpikir bahwa Li Feng pasti tidak sebaik Duan Lingtian. Setelah setengah bulan, saya akan dapat melihat Li Feng sendiri. Ketika saatnya tiba, saya harus melihat karakter seperti apa yang dapat membuat Sister Luo Yu begitu terobsesi. Ye Qiangwei menjadi semakin ingin tahu tentang Li Feng di dalam hatinya. Setelah Ye Qiangwei pergi, Wang Loyu buru-buru meninggalkan kediamannya dan pergi mencari Duan Lingtian. Saudara Duan, Meng Yuzheng dari keluarga Meng di kota Changlan, tidak akan mendapat masalah. Lagi pula, di belakangnya, ada pria kuat yang baru dipromosikan. Setelah Wang Loyu melihat Duan Lingtian, dia mengungkapkan kekhawatirannya, jika orang terkuat mengambil tindakan untuknya, Anda mungkin dalam bahaya, saudara Duan. Kalau tidak, mari kita ubah rencana kita. Meskipun Wang Loyu juga ingin melarikan diri dari kurungan keluarga Wang, dia tidak ingin pria muda yang baik di depannya mengalami kecelakaan. Menurutnya, sudah sangat sulit bagi pihak lain untuk memenuhi janji kepadanya. Kakak, jika pihak lain menempatkan dirinya, bukan itu yang ingin dia lihat. Tidak butuh. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, lanjutkan saja sesuai dengan rencana semula, belum lagi orang terkuat mungkin tidak benar-benar keluar untuknya. Bahkan jika itu terjadi, keluarga Wang bukan seorang vegetarian. Duan Lingtian tahu betul, awalnya, setengah bulan kemudian, di pihak keluarga Wang, bahkan jika orang terkuat yang akrab dengan leluhur keluarga Wang diundang, pihak lain mungkin tidak ada di sana. Tapi sekarang, di pihak keluarga Wang, untuk amannya, setidaknya satu orang kuat pasti akan diundang untuk duduk. Bagaimanapun, nilai kejeniusannya yang tak tertandingi bernama Li Feng, di mata keluarga Wang jauh melampaui ancaman dari keluarga Meng di kota Changlan. Duan Lingtian berbicara tentang taruhannya dengan Wang Loyu, dan Wang Loyu merasa lega. Pada saat yang sama,
dia merasa bahwa orang yang dipercayakan saudaranya Wang Yiyuan sebelum kematiannya jauh lebih dapat diandalkan daripada yang dia kira. Sisi lain, Meng Yuzheng juga tidak pernah menyangka bahwa bahkan jika tetua keluarga Wang datang sendiri, dia akan seperti kepala keluarga Wang, Wang Kui, tidak hanya tidak mendukungnya untuk menikahi Wang Luoyu, tetapi juga tidak mengizinkannya untuk menikah. Secara paksa bertemu dengan pemuda bernama Li Feng. Meskipun hanya satu tetua keluarga Wang yang datang, makna pihak lain jelas, dia saja sudah cukup untuk mewakili dua tetua keluarga Wang. Orang tua bernama Wang Jingrao, itu tidak menyangka akan memberiku wajah dan leluhur seperti Wang Kui. Meng Yuzheng saat ini diusir dari rumah Wang oleh Wang Kui sendiri, meskipun Wang Kui secara lisan menyambutnya untuk menghadiri pernikahan Wang Luoyu dan pria lain dalam waktu setengah bulan, pada kenyataannya, ini tidak berbeda dengan penghinaan. Karena itu, Meng Yuzheng sangat malu setelah meninggalkan rumah Wang dan mencari penginapan untuk tinggal di Lan Xiaocheng. Tidak, masalah ini, kamu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Meng Yuzheng menjadi semakin marah, dan pada saat yang sama memandang setengah baya di sampingnya. Paman Tan, bisakah kamu menghubungi leluhurmu dan biarkan dia datang ke keluarga Wang ini dalam waktu setengah bulan dan memberi tekanan pada keluarga Wang? Tanda tanya petik 2. Di usia parubaya, Raja Pedang Qingyan, Tan Xiuteng, yang datang bersama Meng Yuzheng. Ketika Meng Yuzheng diusir dari rumah Wang, dia secara alami dikirim bersamanya. Tan Xiuteng mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata Meng Yuzheng, saya sudah melaporkan masalah ini kepada atasan. Atasan juga sangat marah karena keluarga Wang tidak memiliki wajah. Adapun apakah kamu akan datang secara pribadi setelah setengah bulan, itu tergantung padamu. Setelah mengatakan itu, Tan Xiuteng berhenti sejenak, dan kemudian berkata, selanjutnya, Tuhan juga berkata, keluarga Wang, sama sekali tidak akan mendukung anak asing seperti ini tanpa alasan. Anak itu, kemungkinan besar, memiliki latar belakang yang bagus atau ciri-ciri khusus lainnya. Selain itu, meskipun tidak ada lagi Seon dalam keluarga Wang, begitu keluarga Wang memiliki sesuatu untuk dilakukan, para Seon yang telah berteman dengan nenek moyang keluarga Wang dan yang masih hidup mungkin tidak serta-merta berdiam diri. Setelah kata-kata Tan Xiuteng, Meng Yuzheng menjadi lebih sedih, dan tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki orang terkuat sebagai pendukungnya, dan dia tidak begitu wangi lagi. Memikirkan pukulan yang diderita oleh pihak Wang hari ini, mata Meng Yuzheng berkilat tajam, nenek moyang takut pada keluarga Wang, tapi aku tidak takut pada pria bernama Li Feng. Ini adalah alam Tianxia. Dia adalah orang dari luar Tianxia, bahkan jika dia adalah naga, dia harus patuh di depan keluarga Meng kita di kota Changlan. Setelah setengah bulan, saya ingin melihat karakter seperti apa dia. Aku ingin melihat apakah dia bisa menahan amarah dan ancaman dari keluarga Meng kita di kota Changlan. Dia adalah suami mertua dari anak perempuan rendahan dari keluarga Wang. Sesuatu benar-benar terjadi. Bisakah keluarga Wang benar-benar berbalik melawan saya dan bahkan keluarga Meng kami di kota Changlan? Ketika orang mati, banyak nilai tidak ada lagi. Setelah Meng Yuzheng bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya menjadi semakin ganas, dan matanya juga menakjubkan untuk membunuh, memilih seseorang untuk dimakan. Paman Tan, Meng Yuzheng memandang Tan Xiuteng dan bertanya dengan sungguh-sungguh, dalam setengah bulan, saya akan memaksa pria itu untuk berhenti dari pernikahan dengan transmisi suara. Jika dia kenal, jika dia tidak kenal, tolong minta Paman Tan untuk mengambil tindakan dan membunuhnya. Pada saat ini, Meng Yuzheng cemburu pada pemuda bernama Li Feng, yang belum pernah dia temui sebelumnya, tetapi juga menjadi pembunuh. Namun, Tan Xiuteng mengerutkan kening ketika mendengar ini, orang itu dapat membuat keluarga Wang bersedia menanggung tekanan harga diri, dan juga menikahi Wang Luoyu dengannya. Saya khawatir dia bukan generasi yang santai. Saya tidak merekomendasikan menembaknya sampai saya mengetahui detailnya. Bagaimanapun, Tan Xiuteng telah hidup lama, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang banyak hal. Mendengar ini, Meng Yuzheng sedikit mengernyit, lalu berbaring dan menyeringai, sejauh yang saya tahu, Anda juga telah mempelajari pembunuhan itu. Agaknya, jika Anda tidak dapat menemukan petunjuk apapun, Anda dapat apakah lawan membunuh? Tan Xiuteng mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata, itu masalahnya, itu masih agak berisiko. Jika pihak lain memiliki latar belakang yang baik, itu akan lebih baik daripada keluarga Meng,
ini akan membawa bencana bagi keluarga Meng. Titik petik 2. Pria kuat sejati ingin membalaskan dendam keturunannya, selama dia mencurigainya, dia tidak perlu bukti. Tan Xiuteng mengungkapkan keprihatinannya. Paman Tan, jika kamu bisa bergerak, aku punya harta yang sangat kamu minati, dan aku bisa memberikannya padamu. Begitu Meng Yuzheng mengangkat tangannya, sesuatu melintas di tangannya, begitu dia keluar, dia termasuk dalam cincin penghancuran diri, dan dia tidak takut direnggut paksa oleh Tan Xiuteng. Ini, dan pupil Tan Xiuteng menyusut tajam pada saat ini, dan bahkan napasnya menjadi sangat cepat. Dada terus naik turun seperti kembung. Dari mana asalmu? Pada saat ini, mata Tan Xiuteng sedikit merah. Tan Xiuteng tidak pernah menyangka bahwa Meng Yuzheng akan bisa mengeluarkan benda ini. Ini adalah dewa yang terkuat. Terlebih lagi, itu masih dewa dari elemen api Seon. Dia awalnya pandai dalam hukum api, dan sekarang dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum api, mencapai tingkat kesempurnaan kecil, dan karena hukum apinya telah bermutasi lebih kuat, dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk membiarkan hukum api injak masuk ke ranah Dzogchen. Baginya, ketuhanan sistem api terkuat jelas merupakan harta yang bisa melampaui segalanya. Setidaknya, baginya sekarang, itu lebih baik dari segalanya. Karena begitu dia memiliki ketuhanan dari elemen api terkuat, kemungkinan hukum apinya dipromosikan ke alam Dzogchen akan meningkat tanpa batas, dan dia akan lebih dari 70% yakin bahwa hukum api akan dipromosikan ke alam api Dzogchen. Hah, gelombang-gelombang hu gelombang-gelombang, karena itu, pada saat ini, napas Tan Xiuteng sangat cepat, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tentu saja, setelah beberapa saat gelisah, emosi Tan Xiuteng berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia memandang Meng Yuzheng dan berkata dengan suara yang dalam, baru saja, saya tidak melihat dengan jelas apa itu. Biarkan aku melihatnya lagi. Meskipun begitu, mata Tan Xiuteng penuh dengan keserakahan. Untuk ketuhanan orang terkuat tipe api, bahkan jika dia membunuh orang di depannya, menyinggung orang terkuat dari keluarga Meng di kota Changlan, dan meninggalkan alam Tianxia, itu sepadan dengan nasibnya. Selama dia memahami hukum api dari alam kesempurnaan besar, dia akan menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Pada saat itu, sangat mungkin untuk menemukan Seon yang lebih kuat sebagai pendukung. Bahkan jika Meng Tianfeng dari keluarga Meng di kota Changlan melihatnya lagi, dia tidak akan berani menyerangnya. Para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, melihat melampaui cakrawala dan 10.000 alam, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang terkuat. Paman Tan, Meng Yuzheng juga bukan orang bodoh, dan berkata dengan senyum tipis, kamu pandai dalam hukum api, dan kamu harus lebih peka terhadapnya daripada orang lain. Jika kamu tidak yakin, maka aku akan memberitahumu secara pribadi, itu yang kuat. Ketuhanan, dan juga ketuhanan dari sistem api terkuat. Adapun asal-usul ketuhanan yang terkuat, kamu bisa menebaknya tanpa aku bilang. Itu diberikan kepadaku oleh nenek moyangku. Alasan mengapa leluhur tua bisa menjadi yang terkuat adalah karena ketuhanan Seon tipe api yang dia peroleh 10.000 tahun yang lalu seharusnya menjadi pahala pertama. Namun, setelah dia menjadi yang terkuat, keilahian orang kuat tipe api ini, tapi itu tidak berguna lagi, jadi dia memberikannya kepadaku. Meng Tianfeng, keluarga Meng terkuat yang baru dipromosikan di kota Changlan, juga pandai dalam hukum api. Karena aku yang terbaik di antara keturunan langsungnya, dan apa yang aku kuasai juga adalah hukum api. Mendengar kata-kata Meng Yuzheng, Tan Xiuteng mengangkat alisnya, yang maha tinggi memberi Anda ketuhanan, bukan untuk Anda berikan kepada orang lain dengan santai. Mulai sekarang, jangan bicara tentang lelucon semacam ini. Saya tahu, Anda ingin untuk memberikan hal itu kepada orang lain, saya khawatir Anda tidak akan bahagia. Pada saat ini, Tan Xiuteng tiba-tiba menjadi tenang. Karena itu diberikan oleh orang terkuat, bagaimana mungkin Meng Yuzheng ini memberikannya kepadanya dengan mudah? Apa yang saya katakan barusan sebagian besar adalah lelucon. Selain itu, dia percaya bahwa pihak lain juga harus mengetahui betapa berharganya ketuhanan yang terkuat. Paman Tan, Meng Yuzheng tertawa dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa saya akan memberi Anda ketuhanan Seon. Mungkin itu sedikit kesalahan. Pikiran saya adalah jika Anda dapat membantu saya membunuh anak yang menikah dengan Wang Luoyu dalam setengah bulan, saya akan memberikan yang ini. Ketuhanan yang terkuat dipinjamkan kepada Anda, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk memahami dan menjadi yang terkuat, atau dewa atas yang tak terkalahkan. Pada saat itu,
kamu akan mengembalikan barang-barang itu kepadaku. Ketika Meng Yuzheng mengatakan ini, wajahnya langsung menjadi serius. Tentu saja, jika Paman Tan menjanjikan Anda masih perlu mengambil sumpah darah langit, dan berjanji kepada saya bahwa saya akan menjadi yang terkuat setelah menjadi yang terkuat atau yang tak terkalahkan. Dewa berpangkat tinggi, kembalikan ketuhanan kepadaku, jika tidak, bahkan jika kamu membunuh Li Feng itu, aku tidak akan meminjamkanmu dewa yang terkuat. Sumpah darah langit adalah sumpah di tempat di luar dunia, setelah tercapai, itu akan dibatasi oleh aturan langit dan bumi. Setelah sumpah dilanggar, bahkan jika Anda melarikan diri dari tempat di luar alam dan bersembunyi di tanah 10.000 alam, Anda tidak akan lolos dari kematian. Orang-orang dari 10.000 alam, dalam 10.000 alam, yang bukan yang terkuat hampir tidak dapat menggunakan darah untuk menghancurkan alam untuk membuat sumpah darah langit, jadi di 10.000 alam, sumpah darah langit jarang disebutkan. Selain itu, dalam 10.000 alam, orang terkuat umumnya menjaga ketertiban, misalnya, ada yang terkuat untuk mempertahankan urutan sumpah di berbagai alam dewa para dewa. Pada saat yang sama, Tan Xiuteng, yang mendengar apa yang dikatakan Meng Yuzheng, sedikit mengernyit, tetapi setelah beberapa saat, dia mengulurkan, aku bisa menjanjikanmu masalah ini. Adapun apakah Meng Yuzheng akan bertobat setelah masalah selesai, dia tidak terlalu khawatir, karena bahkan jika Meng Yuzheng memiliki perlindungan Seon di belakangnya, dia tidak berani mengatakan bahwa Seon akan mengikuti perlindungan di mana-mana. Tidak baik menyinggung perasaannya Tan Xiuteng. Apalagi sekarang, dia Tan Xiuteng telah mengabdikan dirinya untuk Meng Tianfeng, anggota terkuat dari keluarga Meng, dan dianggap setengah dari keluarga Meng. Meng Yuzheng tidak akan menggodanya dalam hal-hal seperti itu. Terima kasih Paman Tan. Meng Yuzheng memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menolaknya, karena dia tahu betapa menggodanya dewa terkuat itu. Lawannya juga seorang tokoh terkenal di Tianxia, yang dikenal sebagai Raja Pedang Qingyan, dan dia terkenal sulit diatur dan sulit diatur. Jika bukan karena leluhur terkuat keluarga Meng mereka yang pandai dalam hukum api, orang yang sulit diatur seperti dia mungkin tidak mau mengabdikan dirinya pada perintahnya. Karena, di masa lalu, Seon belum lahir di Tianxia, tetapi saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa dia telah bertindak, jelas dia tidak mau bergabung dengan Seon. Selain itu, dia juga mendengar dari leluhur lama mereka dari keluarga Meng bahwa Tan Xiuteng berada di bawah komandonya dan bergegas untuk bertanya kepadanya tentang hukum sistem kebakaran. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran Meng Yuzheng dari keluarga Meng di kota Changlan, yang dia tolak untuk bertemu. Apalagi dia juga siap membeli pembunuhan. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Kehadiran belaka tidak sekuat dua tetua agung keluarga Wang. Akan lebih baik jika bisa melarikan diri melawannya. Duan Lingtian diam-diam menunggu kedatangan hari pernikahan dalam setengah bulan. Pada saat itu, dia hampir bisa membawa Wang Loyu pergi. Selama Wang Loyu ditempatkan dengan baik, dia bisa kembali ke jalurnya dan terus berjalan dengan caranya sendiri. Setelah itu, rahmat Wang Yiyuan yang jatuh karena memberinya hadiah juga akan dihapuskan, dan mereka tidak akan saling berhutang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Hari ketika keluarga Wang menikahi putri mereka datang. Bahkan, dalam beberapa hari sebelumnya, Lan Xiaocheng benar-benar ramai. Para tamu yang diundang oleh keluarga Wang dari berbagai pihak datang ke Lan Xiaocheng dalam aliran tanpa akhir dan tinggal di penginapan yang diatur untuk mereka oleh keluarga Wang. Dan Wang Kui, kepala keluarga Wang, kembali ke rumah Wang dengan seorang lelaki tua yang penuh hormat dan hormat pada hari sebelum Li Feng dan Wang Loyu, yang alias Duan Lingtian, dan Wang Loyu menikah. Selain itu, Wang Jingrao, tetua dari keluarga Wang, yang telah dilawan Duan Lingtian, juga segera datang ke pintu dan membungkuk kepada lelaki tua itu dengan hormat. Apakah kamu Xiao Jingjing? Pria tua abadi, melihat berlutut di depannya. Pria tua yang tampaknya berusia lebih dari 60 tahun, bertanya dengan sedikit terkejut. Ini aku, senior situ. Wang Jing berlutut di tanah dan menjawab dengan hormat, tanpa diduga, senior situ, kamu masih mengingatku. Saat itu, ketika dia masih muda, dia cukup beruntung untuk bertemu yang satu ini di depannya. Pada saat itu, pihak lain bukanlah orang terkuat, tetapi orang kuat yang berinvestasi dalam leluhur terkuat keluarga Wang mereka, dan juga merupakan salah satu pemujaan asing keluarga Wang pada waktu itu. Pada saat itu,
Karena pihak lain memiliki bakat luar biasa, anggota terkuat dari keluarga Wang mereka tidak memperlakukan pihak lain sebagai bawahan, dan sepenuhnya menganggapnya sebagai murid bawahan. Justru karena inilah orang ini selalu bersyukur atas mantan leluhur terkuat dari keluarga Wang mereka. Kemudian, orang yang berhasil menjadi orang terkuat ini meninggalkan keluarga Wang, tetapi sejak itu dia berteman baik dengan leluhur terkuat mereka dari keluarga Wang. Para pendahulunya juga menghormati leluhur mereka dari Wang terkuat sebagai guru. Sekarang, alasan mengapa keluarga Wang kehilangan Seon, dan status masa lalu, adalah yang pertama di depannya. Tentu saja aku ingat, pria tua itu tersenyum kecil, saya masih ingat ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya tahun itu. Anda kebetulan diganggu oleh seorang anak laki-laki dari keluarga Wang yang beberapa tahun lebih tua dari Anda. Saat itu, Anda menangis dan berteriak, mengatakan bahwa Xiao Jingjing akan menemukan tempat dalam 3 tahun. Tanda seru petik 2. Saat itu adalah pertama kalinya saya mengunjungi rumah Wang. Pada saat itu, ketika saya mendengar Anda, saya memiliki kesan tentang Anda. Beberapa tahun kemudian, saya juga bertanya kepada tetua keluarga Wang yang menerima saya saat itu. Saya tidak berharap Anda hanya menghabiskan 2 tahun, dan kekuatan Anda lebih baik daripada keluarga Wang. Pria tua itu berbicara dengan santai, tetapi Wang Jingrao, yang berlutut di tanah, sangat senang ketika mendengarnya. Dia tidak berharap pria tua di depannya mengingat dirinya sendiri. Anda tahu, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang lelaki tua bertahun-tahun kemudian. Di masa lalu, meskipun dia tahu keberadaan lelaki tua itu, karena setiap kali dia kebetulan memiliki sesuatu atau sedang mundur, keluarga Wang yang berinisiatif untuk melihat lelaki tua itu adalah saudaranya, sesepuh keluarga Wang lainnya. Ayo, wajah lelaki tua itu masih tersenyum, kamu telah sampai pada titik ini sekarang, dan tidak sulit untuk melangkah lebih jauh. Beberapa hari ke depan, saya akan berada di rumah Wang. Jika Anda memiliki keraguan tentang kultivasi, Anda bisa datang kepadaku setiap saat. Terima kasih, Senior Situ. Setelah mendengar ini, Wang Jing tiba-tiba menjadi bersemangat. Yang di depannya memasuki ranah Seon bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia tidak jauh dari Seon, dia masih memiliki banyak hubungannya dengan lawan. Gap, jika kamu bisa menjadi yang terkuat, itu berarti guru itu hidup di langit. Akan bersyukur mengetahui bahwa yang terkuat kedua lahir di keluarga Wang. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ada sedikit kesedihan di kedalaman matanya. Tetapi baik Wang Jingrao maupun Wang Kui, kepala keluarga Wang yang berdiri, tidak dapat melihatnya. Dia khawatir dia tidak akan bisa melindungi keluarga Wang lama. Dan begitu dia pergi, status keluarga Wang di Lan Xiao Cheng, dan bahkan alam pasir surgawi, juga akan merosot. Meskipun keluarga Wang sekarang memiliki beberapa orang lain yang berhubungan dengan Seon, dia tahu bahwa tanpa pengawasan, beberapa orang lainnya tidak akan menyimpan daun ara terakhir. Mereka adalah 10 dari mereka. Tidak akan lagi bertanggung jawab atas rumah Wang. Lagi pula, orang yang baik kepada orang-orang di masa lalu hanyalah leluhur dari orang terkuat di keluarga Wang, bukan siapapun di keluarga Wang kontemporer. Keberadaannya kurang lebih menyebabkan orang-orang itu meragukan reputasi mereka, dan saya takut terlepas dari keluarga Wang, dia akan memberitahu orang lain betapa tidak tahu berterima kasihnya orang-orang itu. Tapi begitu dia pergi, orang-orang itu tidak akan khawatir lagi. Oleh karena itu, dia menginginkan dari hati bahwa keluarga Wang adalah orang terkuat kedua, dan Wang Jingrao di depannya juga merupakan salah satu dari 2 orang paling menjanjikan dalam keluarga Wang. Wang Jingrao dan lelaki tua itu berkomunikasi di sini, tetapi Patriark Wang, yang mendengarkan di samping, merasa bersalah. Jingjing kecil, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama panggilan Taisang yang lebih tua, dan dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak berharap leluhur ini memiliki nama panggilan yang imut dan feminin di masa lalu. Jika anak-anak keluarga Wang yang mengagumi leluhur dalam keluarga Wang ini tahu bahwa mereka akan menghancurkan 3 pandangan, bukan. Sementara Wang Kui masih memikirkannya, Wang Jingrao dan lelaki tua itu telah selesai menceritakan kembali masa lalu, dan pada saat yang sama membangunkan Wang Kui. Patriark, Situ senior datang dari jauh, dan Anda dan saya akan mengirimnya ke tempat saya untuk istirahat. Keluarga Wang awalnya memiliki wisma untuk yang terkuat, tetapi karena Duan Lingtian, yang alias Li Feng, sudah diberikan, jadi sekarang ada tamu terhormat dari yang terkuat, dan Wang Jingrao langsung mengaturnya ke sisinya. Selain itu, dengan cara ini,
jauh lebih nyaman baginya untuk menanyakan keraguan kepada pihak lain tentang kultivasi. Wang Kui kembali sadar dan memimpin lelaki tua itu bersama Wang Jingrao. Dalam perjalanan, suara Wang Jingrao datang dari telinga Wang Kui di waktu yang tepat. Wang Kui boy, barusan, apakah kamu mendengar apa yang senior situ panggil aku? Setelah mendengar ini, Wang Kui terkejut dan terbangun. Yang ini memperingatkannya, apa? Sebagai kepala keluarga, Wang Kui secara alami juga online dengan kecerdasan emosional. Setelah linglung, dia pulih dan buru-buru menjawab dengan transmisi suara, terlalu tua, saya sedang memikirkan pernikahan gadis dan saudara perempuan Wang Loyu, Li Feng besok. Beberapa hal, memikirkan beberapa hal, dapatkah mereka diatur dengan lebih baik? Baru saja, apakah senior situ memanggilmu sesuatu? Wajah Wang Kui kosong, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak ada, Wang Jing mengangguk puas, tetapi tatapannya masih menunjukkan makna yang dalam. Kali ini, kamu secara pribadi pergi untuk menjemput senior situ, dan kamu telah bekerja keras. Kemudian, setelah mengirim senior situ kepadaku, beristirahatlah dan tunggu hari pernikahan saudara laki-laki Li Feng dan gadis Luo Yu besok. Ya, yang lebih tua juga. Wang Kui buru-buru menjawab lagi, tetapi dia sudah berkeringat dingin di punggungnya, berpikir bahwa jika dia bodoh, dia tidak tahu apakah Super Elder ini akan membunuhnya. Seharusnya tidak cukup, namun, dia pasti tidak melewatinya dengan mudah. Duan Lingtian saat ini tidak tahu, karena Meng Yuzheng dari keluarga Meng di kota Changlan datang ke keluarga Wang untuk membuat masalah, dan keluarga Meng yang baru dipromosikan di belakangnya akan mendukungnya, dan keluarga Wang secara khusus mengundangnya untuk datang. Seorang pria kuat duduk di pernikahan alias Li Feng dan Wang Loyu. Faktanya, dia tidak pernah memperhatikan Meng Yuzheng. Adapun keluarga Meng terkuat yang baru dipromosikan di kota Changlan, dia juga merasa ada kemungkinan besar dia tidak akan muncul di pernikahan besok. Bahkan jika dia muncul, dia berharap pihak lain mungkin tidak berani menyerangnya. Bagaimanapun, asal-usulnya misterius, dan dia memiliki kekuatan luar biasa dari tubuh ini ketika dia berumur kurang dari panjang. Untuk setiap orang normal, dia tidak akan merasa bahwa dia tidak memiliki latar belakang. Apa lelucon? Bisakah seseorang tanpa latar belakang dan tanpa akumulasi sumber daya memiliki pencapaian seperti itu pada usia ini? Dan begitu keluarga Meng yang baru dipromosikan memiliki keraguan dan ketakutan, selama dia diberi waktu, dia telah membawa Wang Loyuyuan pergi. Pada saat itu, bahkan jika pihak lain bereaksi, itu masih lemah. Setelah besok, kali ini rencananya hampir selesai. Setelah mengatur Nawang Loyu, itu dapat dianggap sebagai memenuhi janji kepada Nawang Yiyuan, dan saya dapat terus berjalan dengan cara saya sendiri setelahnya. Saya hanya berharap Meng Yuzheng dari keluarga Meng lebih mengenal. Jika Anda benar-benar terjerat tanpa alasan, jika terlalu banyak, saya tidak keberatan membiarkannya mati sebelum pergi. Memikirkan Meng Yuzheng, putra keluarga Meng yang tidak baik, meskipun dia belum pernah melihatnya, melalui mulut kepala keluarga Wang, Wang Kui, dia juga menyadari kesulitan pihak lain. Hari pernikahan besok, tidak apa-apa bagi pihak lain untuk jujur, jika tidak jujur, dia tidak keberatan mengambil inisiatif untuk mengajar pihak lain. Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, setelah pikirannya menyatu, Duan Lingtian memikirkan tujuan berikutnya lagi, aku masih jauh dari dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Meskipun hukum ruang dan waktu sama-sama dekat dengan alam kesempurnaan kecil, mereka sama sekali belum secara resmi melangkah ke alam itu. Jika keduanya melangkah ke alam kesempurnaan kecil, kekuatan tempurku yang sebenarnya juga harus sebanding dengan beberapa dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang tidak dicapai oleh prinsip-prinsip alam kesempurnaan besar. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian tiba-tiba berkilat. Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan bukanlah semua makhluk yang menguasai hukum di alam Dzogchen. Di antara para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, yang paling kuat adalah keberadaan menguasai hukum tertentu ke ranah Dzogchen, bahkan jika mereka tidak memiliki ketergantungan lain yang mirip dengan 4 cara langit dan bumi, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Bahkan jika itu adalah sosok yang telah menguasai 4 dunia ilmu pedang yang sekarang dia kuasai, hanya mengandalkan hukum alam kesempurnaan kecil, itu jauh dari lawan dari keberadaan semacam itu. Bahkan dia merasa bahwa bahkan jika dia memahami hukum ruang dan waktu ke alam kesempurnaan kecil, mengandalkan ilmu pedang yang dia kuasai, dia bukanlah lawan dari dewa-dewa atas yang tak terkalahkan seperti itu.
Jenis dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan itu juga merupakan eksistensi teratas di antara para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Hukum dikuasai secara ekstrim, perubahan kuantitatif menghasilkan perubahan kualitatif, dan kekuatannya sangat menakutkan. Empat alam langit dan bumi, konon juga ada pepatah tentang kesempurnaan. Namun, keberadaan salah satu dari empat alam langit dan bumi ke alam kesempurnaan belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan dalam sejarah 10.000 alam. Beberapa orang mengatakan bahwa jika seseorang memahami empat alam langit dan bumi dengan kesempurnaan tertinggi, bahkan jika makna mendalam hukum hanya mencapai tingkat kesempurnaan kecil, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan mereka yang menguasai hukum hingga tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan yang luar biasa, dan jika Anda memahami hukum ke alam kesempurnaan besar, dan kemudian menguasai empat alam langit dan bumi, kekuatannya mungkin mencapai yang terkuat, benar-benar tak terkalahkan. Bahkan, mungkin saja menghadapi Jenderal Seon. Tentu saja, hal-hal yang Duan Lingtian bergumam di belakang hanyalah spekulasi yang dilihat beberapa orang di beberapa buku kuno, situasi sebenarnya belum tentu demikian. Selanjutnya, orang biasa, empat alam langit dan bumi belum menguasai alam kesempurnaan, mereka sudah bisa menjadi yang terkuat. Berapa banyak orang yang bisa melepaskan kesempatan untuk menjadi yang terkuat, terus mengolah fondasi dewa atas, dan mempelajari empat alam langit dan bumi hingga kesempurnaan tertinggi. Bahkan jika kamu mengetahuinya, setelah menjadi yang terkuat, akan menjadi lebih sulit untuk mempelajari empat alam langit dan bumi.